Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita membayangkan ada seorang pemimpin besar, seorang khalifah yang disegani dunia, namun diam-diam di malam hari berjalan sendirian, memikul gandum di pundaknya, lalu menangis karena takut rakyatnya lapar. Itulah kisah Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam. Seorang pemimpin yang gagah berani, tapi hatinya selembut doa. Kali ini, mari kita telusuri kisah kepemimpinan beliau yang penuh dengan hikmah dan pesan moral untuk kita semua. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal dengan sosok yang keras, tegas, tangguh, dan ditakuti. Tubuhnya tegap, suaranya lantang, keberaniannya tak diragukan. Bahkan ia pernah begitu marah pada Rasulullah hingga bertekad menghunus pedang untuk membunuh beliau. Namun siapa sangka justru hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran dari surah Toha dan berubah menjadi sosok yang berjuang sepenuh jiwa untuk agama Allah. Setelah Abu Bakar wafat, umat Islam memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat. Negeri-negeri besar seperti Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan. Namun, kemenangan Umar bukan hanya soal perluasan wilayah. Justru yang membuatnya dikenang sepanjang masa adalah keadilannya. Umar dikenal sangat dekat dengan rakyatnya. Tidak ada jarak antara penguasa dan yang dipimpin. Ia tidak hidup mewah. Pakaian Umar penuh dengan tambalan. Rumahnya sederhana, bahkan terkadang beliau tidur di atas tanah tanpa alas. Baginya, jabatan khalifah bukanlah kehormatan, melainkan amanah yang sangat berat. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal. Suatu malam, Umar berjalan menyusuri jalan-jalan kota Madinah. Ia tidak ingin ada rakyatnya yang tahu, jadi beliau keluar tanpa pengawalan. Di tengah perjalanan, Umar mendengar tangisan anak-anak dari sebuah rumah kecil. Dengan hati penasaran, beliau mendekat. Dari balik pintu terdengar suara seorang ibu sedang menenangkan anak-anaknya. Umar pun bertanya, "Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis?" Sang ibu menjawab dengan suara lemah, "Mereka lapar, wahai Amirul Mukminin. Aku hanya memasak air agar mereka mengira ada makanan untuk malam ini. Semoga mereka bisa tertidur." Mendengar itu, Umar pun terdiam. Dadanya sesak, air matanya jatuh. Tanpa berkata banyak, beliau segera kembali ke gudang Baitul Mal, lalu memikul sendiri sekarung gandum di punggungnya. Salah satu pembantunya berkata, "Biarlah aku yang membawakan, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar menjawab dengan tegas, "Apakah engkau sanggup memikul dosaku di hari kiamat nanti jika aku tidak menunaikan amanah ini?" Dengan langkah berat namun penuh tekad, Umar memikul gandum itu hingga sampai ke rumah wanita tadi. Beliau sendiri yang menyalakan api, beliau sendiri yang memasak makanan hingga anak-anak itu kenyang dan bisa tertawa. Malam itu Umar duduk terdiam, menangis melihat mereka tidur dengan perut kenyang. Ia berkata dalam hatinya, "Bagaimana aku bisa tidur dengan tenang sementara rakyatku ada yang kelaparan?" Sahabat sekalian, dari kisah ini ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Umar mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kedua, kesederhanaan adalah kunci keadilan. Umar hidup sederhana sehingga hatinya peka terhadap penderitaan orang-orang miskin. Ketiga, empati dan tanggung jawab. Seorang pemimpin sejati bukan hanya pandai memerintah, tapi hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, merasakan apa yang mereka rasakan. Keempat, takut kepada Allah lebih besar daripada takut kepada manusia. Umar menangis bukan karena lemah, tapi karena takut tidak bisa memenuhi amanahnya di hadapan Allah. Sahabat sekalian, kisah Umar bin Khattab memberi pesan moral yang sangat kuat bagi kita semua, bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan
pada kekuasaan atau hartanya, melainkan pada hatinya yang tulus melayani. Semoga kita bisa meneladani sikap Umar bin Khattab, tegas dalam kebenaran, lembut kepada rakyat, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.